Oke, jadi pas banget nih, kayak market ini kan belakangan ini lagi rame ya, cukup rame tentang ESG related nih. ESG related, carbon trading, yang green-green lah, yang arahnya ke green-green nih. Dan kita juga tahu yang lagi hot ini kan pemerintah juga lagi di tengah mau nerapin carbon trading nih di Indonesia. Nah, kalau lu sendiri kan kemarin gue lihat lu ikut conference nih yang tentang transisi Indonesia menuju net zero dan di sana juga dibahas masa depannya carbon trading itu gimana sih? Boleh nggak sih kita Sabrina sharing-sharing ke kita nih? Kira-kira mekanismenya itu kayak gimana sih dan implementasi di Indonesia-nya itu seperti apa gitu? Biar kita ada gambaran nih. Oke, jadi mungkin before that, gue bisa jelasin dulu soal kenapa carbon trading thing itu penting banget. Jadi ini semua awal mulanya itu dari tahun 2016, itu Indonesia ada sign Paris Agreement. Jadi Paris Agreement itu kayak satu agreement di mana semua countries itu they pledge themselves mereka itu mau mengurangi emisi untuk apa ya tackle any bad climate changes gitu. Nah, Mm-mm. di Indonesia nih mereka ada sign Paris Agreement itu mereka target untuk mengurangi emisi awalnya pas Mm-mm. mereka sign itu 10%. Tapi latest newsnya itu mereka mau mengurangi sekitar 31-32% by 2030. Mm-mm. Nah, terus mereka tuh targetnya di tahun 2055 itu mereka mau go net zero nih, which means kayak udah zero emission gitu. Mm-mm. And then tujuan Indonesia buat bursa karbon ini apa nih? Nah, jadi mereka itu supaya mendorong these companies itu supaya mereka ESG compliant. Dan yang memotivasi these companies supaya mereka mengikuti peraturan ini sebenarnya. Ya supaya mereka kalau misalkan mereka ESG compliant, mereka tuh bisa dapat akses yang lebih gampang untuk funding mereka gitu. Oh, Dan kalau mereka lebih gampang dapat akses funding, ya mereka bisa membantu untuk mendorong ekonomi Indonesia. Kira-kira gitu sih, in a nutshell. oke, jadi ini juga untuk mensupport upaya pemerintah ya untuk mencapai net zero emission. Itu by tahun berapa ya Sabrina ya? Awalnya mereka 2060, mereka cepetin 2055. Oke, jadi mereka semakin optimis dan emang kita lihat oh arah pemerintah emang udah ke sana ya sekarang Ya. nih. Nah, mungkin yang teman-teman penasaran juga nih, sebenarnya dengan carbon trading ini nanti kan akan didirikan bursanya juga. Dan dampaknya apa sih untuk company kira-kira yang akan benefit nih? Kira-kira company yang bergerak di bidang apa? Dan justru mungkin ada nggak sih company yang dengan adanya carbon trading ini malah ini jadi tantangan nih buat mereka? Sebenarnya sih kalau kita lihat participants-nya siapa sih gitu kan. Mm-mm. Ini yang akan benefit dan siapa sih yang bakal terdampak gitu. Sebenarnya untuk memulai carbon trading ini, pemerintah sih belum explicitly kayak ngomong atau disclose siapa yang akan mulai duluan. Tapi kita bisa lihat uh, peraturan-peraturan menteri yang sebenarnya mereka udah keluarin. I think pemerintah itu udah keluarin beberapa peraturan ya, tapi we know that mereka itu udah keluarin bagian kehutanan Mm-mm. sampai gitu. Jadi kalau dari gue sendiri, I expect sih dari kehutanan ya sama apa energi yang akan dimulai duluan gitu karena sudah ada peraturannya. Nah, kalau companies-nya kita lihat aja nih companies-companies yang ada konsesi hutan paling besar siapa. Itu udah pasti mereka benefit gitu karena mereka bisa mengajukan projects untuk apa supaya mereka bisa dapat surat pengurang emisi itu di mana mereka bisa jual surat pengurang emisi ini di bursa karbon nanti. Nah, itu bisa jadi some kind of extra income buat mereka gitu. Nah, kalau Mm-mm. yang dari sektor energi, kita bisa lihat dong yang punya apa renewable energy.
gitu. Mungkin pastinya kalau dilihat list saham gitu ya, kayak companies yang punya pure geothermal itu siapa, terus companies yang punya hydropower plants itu siapa. Nah, sebenarnya gue liatnya kayak nggak limited ke renewable energy company sama kayak companies yang punya konsesi hutan sih. Gue juga ngeliat kalau misalkan players ini mereka mau do carbon trading kan mereka mesti dapat sertifikasinya dulu nih. Nah, sertifikasinya itu siapa nih? Nah, itu juga udah IPO kan company-nya. Jadi kalau teman-teman di sini mau tahu lebih lanjut harus follow Terima Ideas. Wah, udah dikasih kisi-kisinya nih sama Sabrina ya. Jadi nggak di-spill langsung nih ya, Sab ya. Iya. Yang bergerak di geothermal, yang ada hydropower plants ya, itu sebenarnya yang akan menjadi beneficiary-nya ya dengan adanya bursa karbon ini. Karena itu bisa menyumbang ke revenue-nya ketika mereka ada excess carbon dan itu bisa di-trade ya. Gitu. Itu bisa langsung kita bisa bilang cost mereka untuk dapetin carbon credit ini sebenarnya kecil, kayak misalkan hydropower plants itu kan sebenarnya mereka udah, maksudnya kalau mereka bisnis as usual aja itu mereka emang udah green kan dari awal gitu. Iya, sebenarnya mereka nggak usah ekstra effort nih untuk kayak mereka ngelakuin supaya bisa jual carbon credit sebenarnya kan gitu. Jadi cost-nya minim banget gitu. Oke, jadi business as usual, tapi gue dapat additional income nih, ibaratnya ya kayak gitu ya. Ya nih teman-teman udah dikasihin nih sama Sabrina, mungkin bisa search who's the market leader ya in geothermal, in renewables gitu ya. Dan udah IPO ya tadi ya, jadi udah ada nih. Tinggal dicari-cari yang mana. Oke. Nah, kalau kan kita tahu juga nih, untuk satu industri berkembang, peran pemerintah ini penting banget ya untuk mendukung industri ini. Nah, how do you see nih upaya pemerintah so far dalam insentif-insentif yang diberikan gitu untuk membangun a greener Indonesia? Seperti judul kita ya hari ini, Green Talk. Iya. Oke. Ini aku mau sharing sedikit. Jadi kemarin pas di conference-nya itu sempat mention sama the speaker itu sebenarnya mau implement 4 scheme nih. Jadi ada yang namanya compliance carbon market. Nanti company itu dikasih kayak sebuah cap line. Kalau misalkan mereka emit di atas cap line itu, mereka tuh mesti purchase carbon offsets untuk mengoffset emisi dia, supaya dia itu berada at least di cap line-nya atau enggak di bawah cap line-nya. Nah terus yang kedua itu voluntary carbon market, which is itu tuh kayak mereka bisa jual beli carbon certificate itu tapi over the counter gitu, jadi nggak melalui bursa karbon. Terus yang ketiga itu carbon tax, dan yang keempat ini nih insentif nih. Jadi ada yang result based payment, di mana mereka itu ada satu line, anything below the line itu company-nya akan di reward ketika dia bisa ketika dia berhasil mengurangi emisi dia di bawah line itu gitu. Jadi ada reward system itu juga sebenarnya. Oke. Sebenarnya that seems like ya lumayan like a good scheme ya untuk ya sebagai company, kalau misalnya kita dikasih target nih kita nggak boleh melebihi ini, dan ketika kita capai ada insentifnya gitu ya. Ya, gitu. Nah, tadi kan Sabrina bilang yang beneficiary itu pastinya yang company yang udah bergerak di industrinya renewables ya, like geothermal, power plants. Nah, what about yang actually emits carbon like seperti kita tahu yang non-green industry like coal, itu gimana nih Sabrina melihat ya dengan adanya peraturan bursa karbon ini? Iya.
Kalau gue sih lebih ngelihatnya kayak yang the non-green apa companies yang mereka tetap mesti comply kan ke apa yang pemerintah udah apa kasih tahu gitu. Kalau they need to pay tax. Nah, kalau kayak skema-skema di luar itu, misalkan kayak di Europe yang mereka emang udah implement this carbon trading atau carbon tax scheme itu udah itu tuh carbonnya itu sekitar 100 euro. Terus kalau lo purchase carbon credit itu cuma sekitar kayak 80 euro ya per ton of CO2. Nah, companies itu pasti mereka lebih mau purchase carbon credits dong dibanding mereka bayar tax yang lebih mahal. Nah, kira-kira seperti itu sih kalau misalkan buat non beneficiariesnya ya mereka tetap akan harus comply, mereka akan tetap mesti like in a way bayar Oh, sih gitu. okay. So itu bakal jadi additional cost for them ya kalau mereka ternyata memproduce carbon di atas cap yang dikasih sama pemerintah nih. Iya, Nah, tapi kalau yang you mention yang euro itu berarti itu udah berdasarkan yang di market euro ya. Yang untuk Indonesia kira-kira itu uh, ada gambarannya nggak kayak kira-kira seberapa gitu? Kayak for the sebenarnya carbon tax itu masih belum di-announce sama pemerintah, jadi ya kalau juga sih sebenarnya uh, masih close oh, gitu. jadi belum di-disclose ya. Iya, Jadi kita tunggu update-annya dulu nih ya ke depannya bagaimana progresnya gitu ya. iya. Oh, Kalau misalkan latest news itu kan carbon marketnya mau launch by September kan. mm-mm. Eh, ya kita tunggu aja deh. Kan udah mid of September. Mm-mm, mm-mm. Yap, yap. Oke, nah kalau makin kesini kan kita juga tahu ya sebagai kayak fund manager itu kan terutama yang ada asingnya pasti semakin melirik nih ke ESG dan green energy dan mereka sebisanya pengen portfolio mereka itu juga ada porsi ESG-nya nih. Nah menurut lo nih kalau dari kacamata fund manager, investor, ciri-ciri saham green yang seperti apa sih yang mereka bakal lirik nih, yang bakal bilang kayak oh gue harus punya ini nih di portfolio gue yang gak bisa di miss gitu. Kira-kira ciri-cirinya kayak gimana sih, Sak? Hmm, gini, kayak tadi gue sempat mention juga sih, maksudnya kayak yang pure geothermal Mm-mm. companies, terus ya renewable energy companies. Nah, renewable energy ini kan sebenarnya nggak banyak kan. Mm-mm. Kayak eh, ya ada PLTS solar, terus ada PLTA hydropower plants, Mm. terus ada geothermal. Ya, yang udah listed ini kan yang si hydropower sama geothermal kan sebenarnya. Mm-mm. Terus kalau PLTS adalah that one company yang sebenarnya ada PLTS sedikit juga gitu kan. Tapi overall ya yang gua kasih hint nih Mm-mm. sebenarnya kan mereka semua emang pure renewable company gitu. Oh, Jadi pastinya fund managers akan cari companies yang pure green companies ini gitu. Dan mm. Oke. managers juga bisa lihat dari perspektif ini sih, kayak misalkan company-nya itu green, ESG compliant, mereka akan lebih gampang dapat cheaper funding access. Terus itu kan sebenarnya kayak membantu this company untuk grow with cheaper cost of funding kan. Jadi ya mereka punya buku ya juga bisa lebih bagus gitu. Mm. Profit juga lebih Oke. bagus sebenarnya kan gitu. Oke, wah itu benefit yang lumayan banget ya, apalagi kayak perusahaan yang lagi butuh funding, ibaratnya kalau ada yang ESG sama non ESG hari ini ke bank bareng mau mau dapat loan, ya akan dapat lebih cost of fund yang lebih rendah, yang lebih murah akan dipinjemin ke yang ESG nih ya. Nah, sebenarnya yang di spill sama Sabrina ini ada yang ketebak nggak sih? Ini lumayan rame loh ya di Coba market ini. aku Komen dong, teman-teman. Ini kemarin juga yang dirumorkan itu bukan sisap, yang ada rumor dia akan akuisisi hmm, another geothermal, tapi akhirnya dibantah. Terus sahamnya sempat sempat terkoreksi cukup dalam ya. ya Tapi hari ini
dan kemarin udah cukup rebound nih. Kalau menurut lu gimana Ter? Kayak chartnya menarik gak itu? Nah, chartnya menarik nih. Sebenarnya kita udah call dari 2 hari lalu. Oh, sebentar ya, saya. Yap, jadi ya, ada yang ketebak dulu nggak nih? Ya, itu kita update terus ya teman-teman untuk stock pick. Itu diterima ideas, jadi teman-teman boleh ikutin nih. Kita buy on weakness ketika ada pullback, tapi dia masih belum break dari uptrendnya. Nah, kita masuk di momen yang itu gitu. Nah, oke nih. Tadi kan udah banyak nih kita talk about green energy and all. Gue juga penasaran nih, Sob. Kayaknya berapa bulan lalu lu baru bulan Juli ya lu baru rilis uh, report tentang MTEL nih, tentang tower. Hmm, Nah, itu gue ingat harganya itu waktu itu pas masih 600-an ya. ya. 600-an. 500. 670 ya, kalau Oh nggak iya, salah. 670. Dan hari ini udah OTW nih menuju target price lu. Dan uptrend terus nih semenjak lu call nih. Nah, boleh nggak sih sedikit ceritain apa sih thesis lu yang membuat lu melirik MTEL ini, Mitratel ini dibandingkan saham tower lainnya? Hmm, jadi sebenarnya lebih ke gini sih, kayak kalau kita lihat dari kalau kita compare ya sama tower Hmm. company lain, itu sebenarnya Mitratel punya paling banyak tower, sekitar 20.000 gitu. Nah, terus mereka itu portfolionya lebih banyak di luar Jawa, sekitar 58%. Luar Jawa dan di dalam Pulau Jawa itu berarti 42%. Nah, sedangkan the other tower companies itu tower portfolionya itu kebanyakan di Jawa gitu. Nah, sekarang kan kalau tower companies ini kan mereka lebih ngikutin ke demand-nya si telco kan, telco operators. Nah, telco operators ini mereka itu kayak Telkom, Excel, Indosat, Smartfren, mereka itu ngeliat opportunity di luar Jawa. Nah, mereka mau Hmm. expand ke Jawa. Kalau gue sebagai telco operators, gue pasti mau expand-nya itu lebih cepet kan ke luar Jawa. Nah, jadi gue pilih nih, misalkan Mitrata kan exposure dia lebih banyak di luar Jawa ya. Gue pilih kayak oke, mungkin gue bisa milih Mitratel nih Hmm. supaya expansion gue lebih cepet gitu. Nah, jadi kalau misalkan mereka, jadi ceritanya tower, kalau misalnya mereka udah ada satu tower yang udah dibangun di satu area dan ada yang mau sewa itu namanya co-location gitu. Kalau misalnya dibangun dari from scratch itu namanya build to suit. Nah, co-location ini kalau buat tower companies, capex-nya itu bisa sekitar 70% lebih murah dibanding build to suit. Nah, jadi Hmm. misalkan lebih banyak co-locations, berarti marginnya company ini akan expand Hmm. gitu. Gue liatnya lebih ke itu sih Ter, kayak di first Q itu karena si Mitratel ini dia lebih banyak co-location orders dibanding tower cost lain, makanya gue percaya kayak this Mitratel marginnya apa bottom line-nya itu bisa grow lebih kenceng dibanding the other tower companies. Oh, Gitu sebenarnya my thesis. Dan oh, oke. Menarik, menarik. uh, harganya itu udah di bottom kan Hmm. sebenarnya. Iya, oke. Wah, menarik banget ya. Jadi capex-nya itu bisa sangat mengirit. Capex loh itu 70% cukup signifikan sekali Iya, ya. dan sebenarnya tuh very good dari Mitratel tuh mereka udah open up ke other telco operator sebenarnya kayak XL sama IH gitu. Oh, oke. That's a good point ya. Karena awal-awal mungkin banyak yang mikir, oh Mitratel anak saya Telkom, jadi hanya di Telkom gitu ya. Iya, tapi ini enggak nih. Mereka udah open up themselves Hmm. gitu dari yang mereka show gitu. Oke, jadi untuk saat ini juga untuk potensi upside-nya masih lumayan ya. Per hari ini tadi di Ini target ada price ya. Wow, oke. Hari ini dikasih dikasih koreksi nih ya. Dikasih hmm, koreksi, pullback dulu nih. Jadi kalau teman-teman yang bisa entry, actually ini di
level support EMA 20-nya ya, dekat-dekat 730. Nah, itu juga menarik nih ya. Oke. Wah, oke oke. Nah, terus untuk yang belakangan ini kan juga lagi rame nih ya tentang Starlink. Hmm. Starlinknya Mas Elon Musk ini kan sedang proses ya untuk izin masuk Indonesia. Nah, dampaknya apa sih? Is it good or bad gitu untuk sektor untuk industri telco di Indo? Oke, mungkin gue start jelasin Starlink itu apa dulu ya, biar dapat gambarannya. Jadi Starlink itu satellite, ya kan, dari si SpaceX, which is punyanya si Elon Musk. Mm-mm. Terus, nah, eh, pertanyaannya adalah apakah si Starlink ini bakal serve market di Indo atau enggak nih? Soalnya pas gue buka websitenya Starlink kayak Mm-mm. sebenarnya services di Starlink di Indonesia ini belum available Mm-mm. gitu. Sedangkan pas gue search untuk yang di Malaysia itu sebenarnya udah available. Nah, Oke. apa namanya kayak di websitenya sih tertulis Starlink ini untuk Indonesia mereka plannya launch di 2024. Mm-mm. Kendalanya adalah kalau misalkan Starlink mau provide services ke B2C, which is ke customer-customer kayak kita gitu, ya mereka harus dapat izin sebagai internet service provider. Itu yang sebenarnya Starlink lagi apply gitu ke Ministry of Communication ya, Kemenkominfo. Hmm, Nah, oke. terus pas gue cek harganya, kalau kita kan biasa di rumah pakai wifi ya startingnya dari 280.000 lah ya, ada kan paket-paket yang kayak begitu. Hmm. Nah, Starlink ini karena dia satellite, kita mesti beli alatnya Starlink ini kayak parabola gitu Ter. Oke. Nah, itu kalau untuk residential harganya di sekitar 7,5 juta, mahal kan? Iya. Mm-mm. Terus bukan cuma beli parabolanya, kalau kita mau akses the services, kita bayar 220 ringgit sekitar segitu. Itu tuh berarti sekitar 700.000 ya per Mm-mm. bulan. 200 ring itu ya. Itu yang sebenarnya prices yang gue mention tadi tuh dari ini sih website Starlink di Malaysia gitu. Karena kalau prices di Indo ya masih belum muncul sih. Cuman kayak ya nggak akan jauh beda lah menurut gue dari yang di Malaysia gitu Hmm, sih. Jadi oke oke. Jadi, ya mahal dibanding wifi yang biasa kita pakai. Jadi harusnya sih ini bukan threat ya ya. untuk existing fiber players or connectivity players gitu sebenarnya. Oh. Sebenarnya gue ngeliat ini lebih ke kayak complementary gitu sih Ter. Karena Hmm. kayak misalkan di daerah 3T yang Hmm. terluar itu rural areas Hmm. itu sebenarnya ada beberapa fiber connections yang mereka tuh nggak nyampe sana gitu. Jadi mereka butuh alat ini supaya orang-orang di sana bisa pakai internet gitu. Oh, Lihat oke. usersnya itu nanti akan lebih ke small businesses atau enggak enterprise gitu, Hmm. bukan ke orang-orang kita gitu loh. Jadi it serves different segments ya dari harganya, dari segi targetnya juga ya. Jadi it doesn't really it's not really a threat gitu. Jadi teman-teman gak usah terlalu khawatir tentang news ini nih ya. Nah, oke Sap, tadi ada beberapa pertanyaan nih, ada yang nanya, banking itu apakah termasuk saham green nih? Oh, sebentar ya teman-teman. Sabrina. Ya. Oh, tadi sempat out ya. Gimana? Oh, ngomongin soal, iya, oke oke, gimana gimana? Oh ya, Sap, tadi ada yang nanya nih, apakah banks itu termasuk saham green? Mungkin ada em, ada apa sih yang tergolong saham green sih gitu? Hmm, bank ya. Bank. Gitu.
Mungkin kayak I'm not a bank analyst, tapi ini yang gue ngertiin sih. Kalau banks itu mereka profit funding, tapi kalau misalkan company, banks itu kena yang namanya indirect emission nih, Mm-mm. gitu. Jadi kan sebenarnya emission itu ada 3 scope, kayak scope 1, scope 2, sama scope 3. Ya kan, ada yang direct, ada yang indirect, terus ada yang direct plus indirect. Nah, Mm-mm. eh jadi banks itu sekarang mulai I cannot speak for all banks, tapi apa namanya ya mereka mulai memilih-milih nih Hmm, mau provide funding ke siapa aja gitu. So, oke. ketika mereka melaporkan emisi mereka itu juga nggak terlalu tinggi gitu. Oke, Jadi jadi yang membuat banks ini tergolong green apa enggak itu tergantung funding yang mereka berikan itu ke perusahaan yang bergerak di bidang apa nih ya. Jadi itu harus dilihat lagi breakdownnya gitu ya, Sap ya. iya, kayaknya mesti kita lihat lagi sih di bagian sustainability report mereka gimana gitu sebenarnya mereka reportnya. Oke oke, that's a good point ya. Jadi pastinya yang bergerak di green itu juga pastinya akan dapat benefit dan insentif gitu juga ya dari pemerintah gitu ya, Sap ya. Ya. Yap, yap. Oke nih, kita mulai jawab pertanyaan-pertanyaannya. Ini udah ada. Tadi ada yang nanya nih. Jadi hari ini ya tema kita tentang green dan juga kita tadi sedikit bahas telco dan tower ya, karena ini emang coverannya dari Sabrina. Oke, Starly ini akan masuk sebagai B2B business atau B2C, Kak? Sap. Oh, sebenarnya sih mereka mau apa namanya mereka lagi mau sell directly ke customers kan sebenarnya. Cuman ya mereka masih belum bisa dan mereka itu mesti comply sama Indonesian regulations di mana mereka harus apply license-nya kan supaya mereka bisa kalau misalkan mereka mau sell directly to customers ya mereka harus punya that ISP Internet Service Provider license dulu nih gitu soalnya ya pretty sure kayak apalah supaya ada same level of playing field lah. Mm-mm. Barunya kayak per competition gitu. Mm. Mm-mm. Oh, oke. Oke, thank you ya udah menjawab. Nah, mungkin sebelum kita... Oh, oke, masih ada satu pertanyaan lagi ya, maybe nih. Apakah Pertamax Green termasuk bagian penghijauan ya? Itu gue kurang sure sih. Oke, it's okay. Oke, dan mungkin sebelum kita akhiri dari Sabrina nih, dari discussion kita malam hari ini, you have any closing statement untuk teman-teman yang udah nonton setia nih sampai udah mau jam 9 nih ya? Closing statementnya Ya. adalah tadi kan kita ada kasih hint-hint sahamnya kan. Mm-mm. Tapi kita dan apa tickernya kan. Jadi Mm-mm. teman yang nonton bisa follow terima ideas supaya langsung tahu sama apa yang kita. Wah, mencuri closing statementku. It's okay. Iya, iya. Iya, teman-teman. Jadi teman-teman yang masih belum join di Trimega, boleh nih teman-teman bisa udah dipin, teman-teman bisa bikin account di inform.trimega.id dan di sana teman-teman bisa join komunitas Terima Community dan pastinya akan ada update langsung harian gitu ya. Eh, Stock pick, kita ada berikan insight-insight kemarin ada untuk saham yang kita bahas kita juga berikan insight, berikan oh kira-kira ini upside-nya potensinya ke berapa nih dan kita kasih technical-nya juga technical dan fundamentalnya juga gitu. Oke deh teman-teman, thank you ya semuanya yang udah nonton. Semoga pastinya dapat banyak banget insight dari Sabrina hari ini dan thank you juga Sab hari ini udah mau Thank sharing-sharing sama teman-teman ya. you semua. Thanks. Thank you semua. Semoga cuan selalu semua. Good night.